Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan identifikasi topik dan juga pengumpulan data yang akan kita gunakan dalam analisis bibliometrik. Oke, kembali lagi dengan saya Joni Prayogi. Mari kita lanjutkan pembelajaran terkait dengan analisis bibliometrik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan identifikasi topik penelitian dan juga keyword ataupun kata kunci. Kemudian selanjutnya kita nanti akan melihat apa saja database akademik dan juga sumber-sumbernya dan juga keterbatasan untuk masing-masing database tersebut. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan melihat juga apa saja metode-metode dalam pengumpulan data bibliometrik. Dan yang keempat, yaitu etika dalam pengumpulan data bibliometrik. Oke, yang pertama, ketika kita ingin melakukan analisis bibliometrik, maka tentu saja kita harus memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Itu ya. Jadi, ketika kita memilih topik yang tepat, maka itu akan bisa membantu kita mengidentifikasi keyword-keyword dengan lebih mudah. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan analisis bibliometrik, tahapan dan langkah paling awal adalah mengetahui topik penelitian dan juga keyword yang akan kita gunakan. Nah, terkait dengan istilah yang akan kita selami atau akan kita dalami, maka sebaiknya kita sepakat ataupun kita komit terhadap satu istilah penelitian ya, yang akan kita teliti. Jadi nanti kita harus komit, kita meneliti tentang apa. Kemudian, ketika kita ingin melakukan pencarian, kita harus menentukan dulu nih, topik ataupun keywordnya, jangan yang terlalu general atau juga jangan yang terlalu spesifik. Contoh misalkan, ketika kita akan meneliti terkait dengan misalkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kan sangat luas seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan kata kunci yang lebih spesifik. Misalkan kepercayaan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Atau istilah-istilahnya spesifik dalam konteks tertentu. Karena seperti istilah kepuasan atau kepercayaan atau apapun itu, ini bisa masuk ke dalam berbagai konteks atau berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, untuk mempersempit ruang lingkupnya, kita perlu membuat ataupun menentukan kata kunci yang spesifik. Sehingga ketika kita ingin melakukan penelitian, kita paham bahwa istilah tersebut memang spesifik di disiplin atau di bidang ilmu tertentu. Juga kalau bisa tadi istilah-istilah tadi bukan merupakan istilah yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, jika memang ada mungkin ya, tapi kita tetap harus menggunakan istilah tersebut dengan biasanya ada tambahan yang lainnya. Misalkan contohnya seperti tadi kepercayaan, kepuasan, atau hal-hal lain yang mungkin juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan identifikasi topik di dalam bidang ataupun studi educational technologies. Nah, misalkan yang pertama terkait dengan Flip Classroom atau MOOC atau Massive Open Online Courses atau Learning Management System atau LMS, Virtual Reality, e-learning, Computer Aided Instruction, Mobile Learning, Assistive Technology, Blended Learning, dan masih banyak lagi. Kita perlu menentukan nih, topik mana yang akan kita pelajari, topik mana yang akan kita gali lebih dalam. Oke.
Misalkan contohnya kita mempunyai sebuah judul penelitian atau ada sebuah topik yang ingin kita teliti, yaitu terkait dengan the adoption of generalized audit software by internal auditors in local government in Malaysia. Oke, nah nanti ada beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari data bibliometrik yang mungkin bisa kita atau akan kita gunakan selanjutnya. Misalkan di situ ada istilah Generalized Audit Software atau GAS. Ini bisa jadi salah satu kata kunci. Selanjutnya ada juga Computerized Assisted Audit Tools and Technique. Karena CAATT ini merupakan sebuah tools ataupun teknik yang lebih umum, gitu ya. Jadi ini suatu teknik atau tools yang memang digunakan secara umum. Spesifiknya tadi contohnya adalah Generalized Audit Software. Kemudian ada juga Internal Audit. Ada juga Local Government. Ada juga Public Sector. Nah, kelima keyword ataupun kata kunci ini bisa kita kembangkan atau kita gunakan sebagai keyword yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan analisis bibliometrik, kita perlu terlebih dahulu melakukan ataupun melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Karena ketika misalkan sudah ada penelitian atau analisis bibliometrik yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka kita perlu mengetahui apa yang bisa menjadi pembeda dari analisis bibliometrik kita. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih, yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya atau peneliti-peneliti sebelumnya itu apa saja. Oke, di sini kita bisa menggunakan kata kunci gitu ya. Ada all in title tapi disambung tanpa spasi. Nah, hari ini akan mengarah kepada pencarian di Google Scholar ya. Nanti akan menunjukkan ataupun menampilkan judul dokumennya. Oke, kemudian kita gunakan kata kuncinya bibliometrik atau bibliometrics ya yang plurals atau juga scientometric ataupun scientometric. Nah, silahkan nanti coba dimasukkan apakah sudah ada penelitian yang membahas topik tersebut dengan menggunakan analisis bibliometrik, gitu ya. Nah, nanti ketika ternyata sudah ada, nah kita harus bisa menentukan apa yang akan menjadi pembeda analisis kita dengan penelitian sebelumnya. Oke, contohnya misalkan di sini sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait dengan fintech atau financial technology. Contohnya misalkan pada tahun 2020 Junior and Serobim ya, mereka menggunakan beberapa sumber data dan juga scope ya, yaitu Emerald, ProQuest, Science Direct, Scopus, Web of Science dan juga Google Scholar. Nah, diperoleh total dokumennya ada 1749 dan atribut bibliometriknya ada tipe publikasi dan juga source title atau jurnalnya. Oke. Kemudian ada juga dilakukan oleh Wu tahun 2017 ya, dengan menggunakan search strategi atau domain yaitu fintech related. Diperoleh total dokumennya 885. Apa saja atributnya yaitu journal ranks by total citation dan juga keyword distribution. Nah, kita perlu melakukan tabulasi seperti ini ya. Jadi kita harus tahu dulu nih penelitian sebelumnya itu sudah membahas apa saja dan kemudian kita tentukan apa yang menjadi pembeda dari artikel kita atau dari analisis kita. Nah, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi keywordnya. Tadi kita sudah menentukan topik apa yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan sebagai penelitian kita dalam analisis bibliometrik. Selanjutnya adalah mengidentifikasi keyword. Oke, jadi kita juga perlu menentukan kira-kira keyword apa yang bisa merepresentasikan topik yang akan kita teliti. Nah, di dalam keyword tersebut harusnya bisa meliputi seluruh istilah atau kata
yang memiliki makna yang mirip atau yang sama di dalam topik tersebut. Oke, kemudian yang kedua, proses ini memerlukan perencanaan yang matang dan juga didesain dengan cukup baik. Oke, yang ketiga, beberapa keyword mungkin memiliki definisi-definisi tersendiri ya. Jadi kita harus bisa mengklarifikasi dari cakupan-cakupannya. Contohnya misalkan terkait dengan topik flip classroom, keyword yang bisa digunakan misalkan flip classroom atau flip learning, gitu ya. Atau mungkin terkait dengan e-commerce. Nah, keywordnya bisa beberapa macam. Misalkan contohnya dari penulisan ya, e-commerce pakai strip, e-strip commerce, atau mungkin langsung digabung, atau ditulis secara lengkap, electronic commerce. Atau mungkin contoh-contoh yang lainnya juga bisa. Jadi, nanti kita akan gunakan beberapa keyword karena mungkin saja satu penelitian itu berbeda cara penulisannya dengan penelitian yang lainnya. Sehingga ketika kita menggunakan beberapa keyword yang sebenarnya bermaksud sama, kita akan bisa menjangkau artikel-artikel yang memang sebenarnya meneliti terhadap topik yang sama seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan sinonim ya, misalkan contohnya istilah green ya, bukan berarti green warna hijau gitu ya, tetapi green yang menunjukkan terkait dengan sustainability atau sustainable atau ramah lingkungan atau environmental atau eco-friendly. Nah, ini kita bisa gunakan istilah yang eh, apa dengan menggunakan sinonimnya seperti itu. Misalkan procurement bisa kita gunakan purchasing, buying atau acquisition. Itu ya. Jadi kita bisa gunakan sinonimnya untuk merujuk pada hal yang sama. Nah, nanti ada beberapa academic database yang bisa kita dapatkan. Misalkan yang pertama terkait eh, apa indexing yang sangat populer ya, yaitu Scopus, ada juga Dimension, ada juga Web of Science, ada juga Lens, Google Scholar, dan juga PubMed. Ini beberapa database akademik yang paling populer. Oke, dari database-database tersebut kita bisa mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Oke, bisa mendapatkan langsung atau diakses langsung dari websitenya atau dengan menggunakan bantuan software ya, misalkan seperti Publish or Perish atau POP. Nah, Publish or Perish ini merupakan sebuah software itu ya untuk mendapatkan dan juga menganalisis data citasi dari berbagai sumber akademik ya, misalkan contohnya Google Scholar. Ada juga Scopus, Web of Science dan lainnya sebenarnya. Tetapi Publish or Perish sebenarnya fokus ke Google Scholar saja. Kenapa? Karena sumber-sumber yang lain atau akademik database yang lain itu dibatasi. Misalkan kayak contohnya Scopus itu hanya dibatasi 200 artikel atau 200 dokumen sekali download. Nah, sedangkan Google Scholar ini tidak dibatasi. Sehingga memang sebenarnya fokusnya di Google Scholar. Oke, tapi ada beberapa keterbatasan ya, tentunya tadi ketika kita menggunakan Publish or Perish biasanya lebih mendukung ya dari Google Scholar, sedangkan yang lainnya itu eh, kurang kurang cocok karena tadi ada keterbatasan sekali download itu hanya sekian ratus gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas datanya. Karena tadi kita menggunakan Google Scholar tentu saja maka kualitas dokumen atau artikel yang tersedia itu akan sangat bervariasi dari yang kualitasnya bagus, sangat bagus, bahkan sampai yang masih kurang baik seperti itu. Nah, kemudian di dalam Publish or Perish juga tidak bisa menggunakan atau melakukan filterisasi sehingga kita tidak bisa membatasi bidang apa yang akan kita cari seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti di dalam Publish or Perish akan ada beberapa pilihan
Academic Database tinggal kita pilih mau menggunakan apa. Nah, yang berbintang 1 ini seperti Crossref, Google Scholar, OpenAlex, dan PubMed ini, dan juga Google Scholar Profile ini free ya, jadi semuanya bisa tanpa harus registrasi. Sedangkan yang bintang 2 seperti Scopus, Semantic Scholar ini free juga, tetapi diperlukan registrasi. Sedangkan yang bintangnya 3 seperti Web of Science ini harus berlangganan. Gitu. Jadi memang Publish or Perish sangat tepat digunakan ketika kita ingin mencari database dari Google Scholar. Oke, nah untuk bisa mendapatkan data dari Scopus, maka kita tentu saja perlu registrasi ataupun terdaftar dulu di scopus.com. Selanjutnya, nanti kita akan masuk ke atau di scroll ke bawah ya, nanti kita akan menemukan ada Scopus API. Jadi ketika kita sudah sign in gitu ya, nanti kita scroll ke bawah, terus nanti akan ada Scopus API. Oke, selanjutnya nanti kita klik I want an API key, kemudian nanti ada juga diklik ke bawah lagi, ada create API key. Oke, kita bisa langsung misalkan seperti ini, kita sign in dulu ke akun kita. Jika kita sudah masuk ke dalam atau sign in ke dalam Scopus ya, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dan kita tinggal scroll ke bawah, maka di sini akan ada option yaitu Scopus API. Kita klik Scopus API, akan menuju ke new tab ya. Oke, kita klik I want an API key. Nah, karena kebetulan saya kemarin sudah memiliki, jadi sudah ada API key-nya. Tapi subsidinya kalau misalkan belum pernah, maka klik yang create API key. Nah, kita boleh menuliskan labelnya dengan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini kita tulis tes. Kemudian website URL-nya bisa diisi dan bisa juga tidak, dan hanya opsional. Kemudian kita scroll ke bawah, kita centang yang pertama API Service Agreement-nya, dan juga accept your provision for text and data mining kita juga centang. Selanjutnya klik submit. Nah, di sini sudah muncul dengan label tes yang barusan kita sudah buat dan API key-nya sudah ada. Selanjutnya adalah tinggal kita copy API key-nya, kemudian kita paste. Caranya gimana? Masuk ke preferences atau pengaturan, kemudian klik yang Scopus, kemudian paste di sini. Oke, karena saya sudah ada, ini Scopus API key-nya kita, kemudian di close aja. Oke, jika sudah ada API key-nya kita, maka artinya kita sudah bisa menggunakan pencarian dengan database Scopus di sini. Itu ya. Oke, jika sudah, maka sini sudah berhasil untuk mengintegrasikan Publish or Perish dengan Scopus. Oke, sampai sini dulu untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.